Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efrika, calon guru penira angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang koneksi antar materi. Pertama, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta mandiri. Kedua, pendidikan merupakan usaha menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat kodrat alam, pendidikan sejatinya melihat potensi dan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan anak. Sedangkan, bila melihat kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak memiliki keterampilan abad 21. Ketiga, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Anak yang dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan itu nampak suram. Sehingga pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pertama, saya percaya bahwa pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru, yaitu teacher center. Sehingga, pembelajaran yang saya lakukan hanyalah berupa transfer materi. Kemudian, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, dan saya hanya memperhatikan aspek ketuntasan sesuai dengan target KKM. Sehingga, murid di sini adalah sebagai objek pembelajaran. Kemudian, saya kurang peduli apakah siswa sudah benar-benar paham. Dan saya lebih banyak menuntut siswa menghafal materi pembelajaran. Sehingga, saya tidak memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar anak. Kemudian, saya lebih fokus utama yaitu tugas tepat waktu, suasana kelas yang tertib, tenang, dan siswa mendapatkan nilai yang bagus. Sehingga saya sering mengeluh jika nilai siswa tidak memuaskan. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran yang saya rasakan yaitu, yang pertama, saya semakin sadar bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, tetapi bagaimana guru menjadikan murid sebagai subjek, yaitu student center. Kedua, saya semakin sadar bahwa guru dalam melakukan proses pembelajaran harus secara menyeluruh. Artinya, tidak hanya memperhatikan aspek kognitif saja, tapi juga aspek afektif dan psikomotor. Kemudian, peran seorang guru adalah sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya harus mengenali dan mempelajari karakteristik dan gaya belajar murid, sehingga saya mampu memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang segera saya lakukan agar kelas mencerminkan pemikiran PhD?
merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai model, media, dan metode pembelajaran sehingga siswa merasa terlibat dan aktif dalam pembelajaran. Kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu bagaimana menuntun anak berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam, bagaimana menggali potensi anak yang dibawanya sejak lahir dari lingkungan alamnya. Kemudian, pendidikan sesuai kodrat zamannya, bagaimana mengasah keterampilan anak dalam menyongsong abad 21. Keempat, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kelima, melakukan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Sikap budi pekerti yang harus ditanamkan kepada murid yaitu budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, saling menghargai dan menghormati, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya untuk menciptakan rasa nasionalisme terhadap anak didik. Dan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kodrat anak adalah bermain, ingin merdeka, sehingga permainan atau edukasi yang digabungkan dengan pembelajaran membuat anak menjadi tertarik dan berminat dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.